Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Tiludul Misteri dalam acara Kupas Misteri. Kali ini saya Subhan Sori, saya Ali Ridho akan membahas sebuah konten mengenai kesejarahan ya, Kang Ido ya. Dimana yang akan kita bahas sebuah kerajaan yang diduga jadi kerajaan tertua di Indonesia, dan ini menjadi kontroversi gitu, yaitu kerajaan Salakanagara. Ada beberapa fakta mengenai kerajaan Salakanagara ini. Yang pertama, kerajaan ini diduga berdiri pada abad kedua Masehi, di mana yang sebelumnya yang tertulis di sejarah Indonesia, kerajaan tertua itu adalah Kerajaan Kutai Kartanegara ya Kang Ido, di mana Kerajaan Kutai Kartanegara pada abad 4 Masehi. Dan kerajaan Salakanagara ini merupakan cikal bakal suku Sunda. Ya, tapi itu masih banyak penelitian-penelitian dan banyak literatur yang harus dibedah lagi, karena memang Salakanagara ini tidak ada bentuk secara tertulis dalam sebuah prasasti ya Kang Ido. Ya, jadi tidak ada bukti fisik yang membuktikan seperti kerajaan-kerajaan lainnya gitu yang mendukung kuat gitu. Cuman memang ada bukti dari beberapa tulisan-tulisan dari sumber-sumber lain gitu Bang Ian. Salah satunya seperti dari Kesultanan Cirebon sendiri gitu, yaitu Pangeran Wangsakerta yang mempustakakan dalam bukunya yang berjudul ini Bumi Nusantara yang berjudul Raja-Raja. Itu dia menyebutkan bahwa ada sebuah kerajaan Salakanagara ini di ujung barat Pulau Jawa gitu. Yang kedua juga didukung dari sumbernya Claudius Ptolemeus. Dia menyebutkan di bukunya yang berjudul Geografia itu ada sebuah negara yang berada di timur jauh yang negaranya bernama Argair. Jadi Argair itu negeri perak gitu. Sama ada satu sumber lagi gitu dari kerajaan Cina yang meminjamkan stempel emasnya gitu kepada raja pertama Salakanagara ini, itu Dewa Warman. Di mana kerajaan ini diduga cikal bakalnya dari sebuah kota di ujung barat Pulau Jawa ya, yaitu ketika dulu dikenalnya Raja Tapura ya Kang Ido ya. Iya. Jadi Raja Tapura ini cikal bakal dari ibu kota kerajaan, di mana Raja Tapura ini dulu sebelum Dewa Warman I ini memang mendirikan kerajaan Salakanagara ini, katanya Dewa Warman ini adalah sebuah pedagang ya yang berasal dari India, duta keliling yang memang bertemu dengan sebuah tokoh. Nah, mudah-mudahan tokoh ini juga kita akan bahas di konten berikutnya. Yang banyak sekali tokoh ini disebut sebagai cikal bakalnya sesepuh yang memang mendirikan peradaban di Pulau Jawa, yaitu Aki Tirem katanya ya. Yang menarik Kang Ido, Aki Tirem ini kalau dari silsilahnya Kang Ido tadi yang pendapat Kang Ido, Aki Tirem ini berasal dari India juga ya kalau nggak salah ya. Iya, jadi menurut literatur juga Kang Ian bahwa Aki Tirem ini berasal dari seberang Sawarna Bumi. Jadi Sawarna Bumi itu sebutan untuk Sumatera, tetapi memang leluhur-leluhurnya juga berasal dari India gitu. Jadi ketika bertemu dengan Dewa Warman ini mungkin ada terjadi sebuah koneksi sehingga mengizinkan ya putrinya untuk dinikahkan dengan Dewa Warman ya, yaitu Dewa Pohaci Larasati. Jadi ini menjadi sebuah cikal bakal
cikal kerajaan yang dimana setelah Akitirem ini meninggal, akhirnya Dewa Warman ini karena seorang riwayatnya saudagar ya mungkin Iya. akhirnya dia banyak katanya soalnya mah melakukan bisnis ya sehingga ada Iya. yang berupa bukti-bukti seperti permintaan upeti ya Nah, ke itu. kerajaan sekitar ya. Jadi untuk dulu pun bagi pelaut-pelaut yang melintas pelabuhan ada lah Teluk Lada Teluk ini, Lada Pandeglang. dia harus ini ngasih upeti juga ke kerajaan Salakanegara ini gitu. Dan kerajaan Salakanegara ini menjadi menarik selain tadi terdapat di dalam buku-buku ya yang memang seperti yang ditulis oleh Pangeran Wangsakerta. Naskah Wangsakerta itu di tahun 1600-an dan Ptolemus yang memang berjudul Geographia ini 20 tahun setelah Berdiri kerajaan Salakanegara. Salakanegara. Jadi memang hal ini masih menjadi misteri walaupun menurut teori misteri ya kita mencocok-cocok logikanya Kang Ido ya bagaimana pendapat teori misteri mengenai kerajaan Salakanegara ini, di mana selain dari bukti-bukti yang memang tadi buku-buku yang ditulis oleh sejarawan-sejarawan masa lampau ya Kang Ido, itu juga di buku naskah Wangsakerta ini diteliti oleh sebuah peneliti sejarah dari Indonesia juga, Hadi yang berjudul Cuplikan Sunda Kala gitu. Jadi banyak di buku itu juga menjelaskan mengenai kerajaan-kerajaan di masa lampau termasuk kerajaan Sunda Kala ini. Dan memang untuk perspektif lebih lanjutnya lagi ada 3 aklemisasi gitu untuk letak kerajaannya sendiri kan, yang awalnya ada berada pertama di Teluk Lada itu ya Pandeglang kalian, terus di mana Condet, sama satu lagi yang masih misteri yang sangat mendalam gitu di Gunung Salak. Tapi menurut berbagai sumber ini naskah Wangsakerta ini menjadi kontroversial ya Kang Ido di tahun 1970 ketika naskah Wangsakerta ini dibedah oleh sejarawan tadi, oleh peneliti menjadi sebuah kontroversi karena tadi Kang Ido ya mengubah tatanan ya seperti sebelumnya kan kerajaan tertua yang tertulis berdasarkan bukti-bukti prasasti kan adalah kerajaan Kutai Kartanegara. Tiba-tiba di tahun 1970 dengan adanya penelitian terhadap naskah Wangsakerta ini menjadi sebuah ini dengan ditemukan tulisan di mana Raja Tarumanegara adalah salah satu keturunan Dewa Warman ke-8 yang merupakan Raja Salakanegara gitu kan Kang Ido. Jadi di situ dijelaskan ternyata cikal bakal Kutai juga dari Salakanegara juga ada di situ ininya klaimnya gitu yang menyebutkan bahwa maupun Tarumanegara ataupun Kutai katanya memang ada asal muasal dari Salakanegara yang menjadi tokohnya di sana gitu. Dan maksudnya bukti-bukti itu juga kan istilahnya memang hanya tertulis ya dalam sebuah naskah. Walaupun ada bukti-bukti secara di kerajaan Tarumanegara, salah satunya yaitu Kang Ido dari selain naskah Wangsakerta ada prasasti Cikopi katanya yang terletak di Bogor ya Kang Ido, memang menjelaskan ada bahasa-bahasa yang menyentil tentang kerajaan Salakanegara ini Kang Ido. Betul Kang Ian. Memang ya menurut sumber memang sudah begitu jelas gitu. Semua rujukan juga mengarah ke sana gitu. Tetapi kan kita ada polemik ya Kang Ian, di mana awal sejarah kita itu memang sudah dikupkan lah gitu di sana. Makanya kalau ketika semua fakta-fakta yang baru ini terkuak dan terbukti kebenarannya, maka itu harus diubah lagi gitu. Sejarahnya pun harus kita
apa namanya Revisi lagi. lagi gitu. Cuman mungkin ini menjadi sebuah PR ya, Mas, dan sebuah pemecahan misteri ini karena memang berbicara sejarah harus beberapa bukti yang harus dihadirkan untuk menjadi sebuah kerajaan ini memang diakui mungkin ya Kang Edo ya. Tapi bagi kita Tidur Misteri menjadi menarik ya Kang Edo mengenai Salakanegara ini, selain posisinya salah satu ada dalam tulisan yaitu lokasinya ibu kotanya katanya di Gunung Salak ya. Ada statement yang seperti itu karena Gunung Salak sendiri tidak jauh dari lokasi kita ya Kang Edo ya. Dan memang ada kesamaan nama juga. Ya Salakanegara Salak ya. Dan Salak sendiri untuk artinya yang menurut bahasa Sunda itu bukan buah salak. Jadi salak itu artinya perak. Kenapa Gunung Salak ini dinamakan Gunung Salak? Karena memang mungkin dari pandangan kita karena tertimpa sinar matahari langsung sehingga agak sedikit berkilau, maka dinamakan perak. Kalau dicocok logikan dengan penemuan tadi Claudius Ptolemus ya Kang Edo, kan artinya Agire itu juga perak ya Kang Edo. Iya. Cuman untuk yang Argair ini dia lebih merujuk ke Pandeglang karena memang Pandeglang sendiri kan terdiri dari dua kata bahasa ya Kang Ian, pandai sama gelang. Pandai itu kan pembuat ini ya perak gitu, pengrajin lah gitu. Gelang itu gelang gitu. Jadi memang sudah jelas kalau Pandeglang itu memang Argire sendiri, tapi untuk Salakanegaranya kalau alam tuh masih bisa sih sebenarnya, cocok juga. Cocok juga sebenarnya negara perak gitu kan. Ya dulu semua ya kita di sini berperspektif menurut kita ya. Iya, perspektif kita bukan menjadi sebuah statement yang harus dulur. Ini ibaratnya ini mah hanya sharing-sharing aja ya yang mengenai kita tangkap ya Kang Edo ya dari literasi. Dan sebenarnya yang ingin lebih dalam tuh ya mengenai keberadaan ibu kota Salakanegara yang berada di Gunung Salak ya buat kita ini. Kalau untuk kita mungkin lebih menjarah ke misterinya gitu. Cuman untuk sejarah sendiri kita juga memang lebih menyarankan jika memang sudah banyak sumber yang tertulis, kenapa tidak mengadakan investigasi lebih lanjut aja gitu untuk membuktikan keberadaannya benar apa tidaknya gitu kan. Karena kalau kita lihat dari naskah Wangsakerta ini, di mana Pangeran Wangsakerta ini kan membentuk panitia Wangsakerta ya Kang Edo yang memang dengan POC ini pada periode itu memang melakukan penelusuran juga yang mungkin ya Kang Edo. Dia menarik-narik berbagai data di Nusantara ini mengenai asal muasal kerajaan-kerajaan ya. Ini yang menjadi istilahnya mereka juga pada saat itu mungkin tidak asal ketika membuat naskah Wangsakerta itu. Makanya kan kitab Wangsakerta itu tidak hanya isinya sebuah raja-raja atau kerajaan saja, itu kan ibaratnya kitabnya itu juga sudah jauh gitu. Banyak ya. Sebelum Masehi juga ada tulisan sebelum Masehi, tapi masih belum tahu juga sumbernya dari mana gitu. Cuman memang yang tertulis secara yang ingin kita dalami memang di sana ada gitu di kitab Wangsakerta ini gitu. Mengenai Salakanegara ini yang membuat saya penasaran sih Kang Edo ya mengenai Salakanegara ini, karena kita ya terutama Tidur Misteri dengan basic kita berasal dari suku Sunda ya. Ketika berbicara Salakanegara menjadi hal yang menarik karena apakah memang menjadi pertanyaan, apakah memang keturunan Sunda ini memang yang berasal dari negara India? Nah itu dia kalian. Jadi pertanyaan di benak kita mengenai kebenaran kerajaan Salakanegara ini memang itu,
apakah betul memang cikal bakal dari suku Sunda sendiri memang ada istilahnya apa ya, turunan yang dari India juga, dari Palawa lah. Itu sih yang menjadi satu hal ya yang menjadi sebuah pertanyaan di benak kita ya Kang Edo ya, karena merunut tadi sejarah raja-raja yang memang merajai Salakan Negara ini kan sampai generasi ke-8 ya Kang Edo ya. Itu kan memang bersumber ujung-ujungnya pada sosok Dewa Warman satu ini ya Kang Edo ya. Dan ini menjadi sebuah pertanyaan ketika dari literasi asal beliau dari India. Iya betul ya. Makanya memang itu harus ini lagi didalami lagi kebenarannya. Karena kan memang mungkin secara budaya gitu kan memang ada sedikit lah akulturasi memang ya diakui. Tapi kan secara sifat, secara genetika gitu kan itu memang perlu harus didalami lagi. Apakah benar gitu kan? Jadi dulu semua mudah-mudahan kita bisa menelusuri secara sisi tilu misteri ya Kang Edo ke Gunung Salak terutama ya, yang karena memang sebenarnya tidak jauh dari lokasi kami gitu. Mungkin kita akan melakukan pendekatannya ya dari sisi mistisnya ya Kang Edo ya, bagaimana cocok loginya. Kita akan mencoba mencari sumber-sumber misterinya lah sisi mistisnya. Dan sisi mistis ini ya mungkin kita coba gali karena memang tadi bukti-bukti yang telah ada dari prasasti, dari berbagai macam bukti fisik itu memang agak susah ya gitu yang sudah ditemukan gitu, apalagi di zaman yang sudah ratusan tahunnya gitu. Zaman mana lah gitu dahulu kala kan. Ya mudah-mudahan dulu semua mengenai kerajaan Salakan Negara ini bisa sedikit informasi yang belum tangkap ya dari kami mengenai kerajaan Salakan Negara ini. Di kedepannya kita ingin langsung tadi mendatangi Gunung Salak ya, salah satu ibu kota katanya dari kerajaan Salakan Negara. Dan kalau ada masukan boleh dituliskan di kolom komentar juga ya kalian, karena memang kita juga sebelum membuat konten ini juga membuat sedikit riset ya kalian, bahkan mungkin ada salah satu sumber yang mengatakan katanya bahwa di sana kita bisa langsung menemukan jejak-jejak keberadaannya. Jangan mata dohir katanya. Tapi kan kita belum membuktikannya, siapa tahu nanti setelah ke sana benar tidaknya itu bisa diketahui. Dan ada pengalaman dari saya pribadi ketika mengunjungi daerah di lereng Gunung Salak, oleh warga sekitar itu memberitahu bahwa ada daerah-daerah yang memang tidak boleh didatangi dan tidak boleh tersentuh karena mungkin di sana katanya sengaja diselimuti kan gitu. Jangan terbuka oleh. Nah itu menjadi sebuah misteri juga sih buat saya pribadi Kang Ido. Nah siapa tahu kan wallahu a'lam ya wilayahnya entah di sana kan gitu kan. Karena itu apalagi memang kalau tempat-tempat seperti itu sendiri sudah sama masyarakat tuh udah dilarangkan gitu kan, berarti ada rahasia gitu. Nggak akan semata-mata tempat itu tidak boleh dijamah oleh orang lain kalau memang di sana tidak ada apa-apa. Karena yang saya tarik dari masyarakat ketika
tempat itu dikunjungi oleh manusia, katanya dampak yang dirasakan oleh masyarakat itu terasa seperti turunnya kabut yang turun selama beberapa hari, katanya Kang Ido. Jadi yang ditakutkan oleh warga lokal sendiri tidak berani untuk mengunjungi lokasi tersebut gitu. Salah satu tanda ketika memang ada datang manusia ke tempat yang memang oleh warga lokal menjadi larangan itu adalah turunnya kabut selama beberapa hari. Itu menjadi sebuah penelusuran menarik ya buat kami di industri, apalagi dengan adanya literasi mengenai Kerajaan Salakanagara ini, Kang Ido. Iya betul Kang Ian. Apalagi memang kan untuk sumbernya yang tadi yang sangat kuat kan udah jelas di Pandeglang tadi ya, di Teluk Lada. Terus yang satu lagi di Condet karena ada Sungai Tiram ada lagi kan. Nah yang Salakanagara ini kan cuman hanya dari penamaan saja gitu yang sama, tapi kan sumber-sumber bla 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 yang ibaratnya kuat lainnya kan belum. Makanya kita coba tuh langsung, mungkin suatu saat nanti insya Allah kalau memang ditakdirkan sudah ke sana ya mau gimana lagi gitu kan, kebenaran juga harus terungkap gitu. Baik dulu semua untuk konten yang membahas tentang Salakanagara ini masih bersambung sebenarnya dengan tadi ya, kita ingin langsung mendatangi lokasi Gunung Salak ya, sehingga mudah-mudahan ada info ya bagi kita mengenai Salakanagara ini. Tapi yang mudah-mudahan dengan informasi yang kita sajikan di konten Salakanagara ini mudah-mudahan bisa menambah ya sisi-sisi sejarah terutama tentang suku Sunda yang berasal diduga cikal bakalnya itu dari Salakanagara. Saya ingin mengajak dulu semua untuk subscribe, untuk like, komen, subscribe, ini share juga ke teman-temannya dan aktifin lonceng notifikasinya juga ya. Dan jangan skip iklannya ya. Baik dulu semua, untuk konten kali ini mungkin kita cukup sampai sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan dan mudah-mudahan kami masih semangat untuk membuat konten-konten yang sifatnya edukatif dan positif ke depannya untuk bisa dinikmati oleh semua. Saya Supyan Sauri, saya Ali Ridho, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.